Gadis cantik itu terus berlari sampai hampir tertabrak. Beruntungnya mobil itu berhenti tepat waktunya. Si gadis cantik ini bernama Anna. Dia mempunyai trauma terhadap sorotan lampu itu. Semua membuat dia mengingatkan masa lalu yang menyakitkan buatnya, di mana dia menjadi saksi atas kasus tiadanya ibunya. Kebetulan mobil yang hampir menabraknya adalah seorang desainer terkenal. Dia langsung memotretnya dan memasukkannya ke media sosialnya. Seorang nenek yang merasa kasihan terhadap Anna, dia pun menolongnya, tetapi Anna terus bergumam, "Aku tidak menghabisinya." Si pria Korea turun dari sebuah bis dan menuju tempat asing. Si pria Korea terus-terusan menghindari CCTV dan dia sadar penjagaan ketat dan dia berusaha menghindar dengan cara mencuri baju tentara dari orang lain dan dia pun bebas keluar dari terminal itu. Lalu dia terus berjalan walau dia tidak tahu harus kemana karena dia tidak punya tempat tujuan. Istri si pimpinan sedang memarahi stafnya karena gagal menangkap si pria Korea yang dia kenal sebagai pemasang spanduk. Kepala keamanan mencoba menyela pembicaraan dan dia berkata, "Si pemasang spanduk ini bukan orang biasa, dia dahulu di bawahku, dia adalah pejuang elit dan dia bukan orang yang bisa ditangkap oleh JSS." Lalu istri si pimpinan menjawab, "Kau pikir JSS tidak kompeten?" Lalu kepala keamanan berkata, "Dia dikeluarkan dari Satgas Khusus karena tuduhan palsu dan sekarang dia buron Interpol." Hidup si pimpinan dan istrinya sama sekali tidak bisa dikatakan keluarga. Si pimpinan setiap bikin ulah selalu istrinya yang menyelesaikannya dan si pimpinan bisa mendapatkan semua ini itu juga karena istrinya. Istri pimpinan juga menegaskan ke staf kepercayaannya kalau dia yang akan menangani kasus si pria Korea dan dia pun mengatakan berhati-hatilah. Lalu staf kepercayaannya mengatakan sekarang ada masalah lagi ini tentang Anna, ada yang memotretnya dan memasukkan ke media sosial dan yang memotretnya adalah seorang desainer terkenal. Karena takut media akan menyorot Anna, maka istri pimpinan mengutus semua anak buahnya membawa Anna pulang di rumahnya walau berat bagi istri pimpinan melihat Anna di dekatnya. Jadwal pimpinan sangat sibuk dan si pimpinan mengajak kepala keamanan berbicara empat mata dengannya, tetapi dengan alasan dia ingin merokok. Ternyata si pimpinan menanyakan keadaan puterinya Anna karena dia punya perjanjian dengan istrinya tidak boleh mendekati Anna, kalau tidak Anna akan tiada. Si ayah mengatakan kalau dia menitipkan keamanan puterinya kepadanya karena takut istrinya menghabisi Anna dan dia bertahan selama ini karena Anna, bukan karena mencintai istrinya. Di sini terlihat kalau istri si pimpinan tidak bisa memiliki anak. Sedangkan si pria Korea sedang berjalan tanpa arah tujuan dan di perjalanannya dia bertemu dengan, kita sebut saja ayah dan ibu yang mobilnya sedang mogok. Lalu si pria Korea memperbaiki mobil tersebut walau si ayah meremehkannya, tetapi dia terus memperbaikinya. Staf kepercayaan istri si pimpinan menemui rekannya untuk meminta bantuan untuk menemukan pemasang spanduk, tetapi rekannya menolak. Setelah dibujuk akan diberikan imbalan, akhirnya rekannya mau membantunya. Setelah selesai memperbaiki truk, si ayah memberikan tumpangan kepada si pria Korea. Sesampainya di rumah si ayah, si pria Korea ini melihat sangat berantakan kebun si ayah dan si pria Korea ini ingin membersihkannya, tetapi si ayah dengan marah dan bilang kalau dia tidak memiliki uang untuk membayar si pria Korea, tetapi si pria Korea bilang kalau dia tidak minta bayaran, tetapi si ayah tetap bersikuku tidak mau dan dia berkata. Sedangkan semua staf CCTV dikerahkan untuk mencari si pria Korea. Lalu scene berpindah di tempat Anna yang perjalanan akan dibawa pulang ke Korea. Anna sengaja dibius supaya tidak membuat keributan dan Anna bermimpi waktu dia masih kecil yang di bawah jauh dari ayahnya dan tidak bisa menemui ayahnya selama bertahun-tahun sampai dia dewasa seperti sekarang. Dan si ayah pun memberikan makanan seadanya
dan tak lupa si ayah meminta maaf karena tadi membentak pria Korea. Di tempat kantor CCTV mulai menemukan titik terang tentang pencarian si pria Korea. Dan sedang di tempat si pria Korea bermimpi buruk tentang kejadiannya dia alami waktu dulu. Setelah dia terbangun dari mimpi buruknya, dia melihat keluar kamarnya, dia mendapati si ayah yang mabok karena teringat putranya yang telah tiada. Si pria Korea mengikuti si ayah yang berjalan sambil mabok, dan si pria Korea sadar kalau si ayah lagi sedih dan melampiaskannya dengan minum-minum. Sedangkan di kantor CCTV semua staf kelelahan, tetapi belum juga menemukan si pria Korea. Keesokan harinya, si ayah mendengar suara mesin pemotong rumput. Si ayah langsung berlari karena mengingatkannya pada putranya. Lalu, si ayah pun ikut membantu si pria Korea dan si ibu yang melihat ikut senang. Sedang di kantor CCTV mereka sudah menemukan keberadaan si pria Korea. Betapa hangatnya keluarga ini, mereka memberikan makanan bahkan pakaian kepada si pria Korea. Bahkan si ayah pun mengizinkan si pria Korea tinggal lebih lama. Si pria Korea kini sudah dianggap seperti anak sendiri. Lalu, mereka berdua melanjutkan memotong rumput lagi, tetapi ada kendala, tiba-tiba pisau pemotong rumput rusak. Akhirnya si pria Korea izin untuk membelinya. Tak berselang lama suruhan dari istri si pimpinan datang untuk membawa pria Korea, tetapi pria Korea tidak ada, maka suruhan ini menyiksa si ayah dan si ibu. Walau mereka disiksa, mereka sama sekali tidak mengatakan keberadaan si pria Korea. Lalu si pria Korea datang dan mereka berkelahi sangat seimbang dikarenakan si suruhan ini membawa pisau. Karena memang si pria Korea ini jago dalam bertarung, akhirnya si suruhan tumbang dan tidak bisa mengalahkan si pria Korea. Si pria Korea mencoba menginterogasi si suruhan, siapa yang menyuruhmu, tetapi dia tidak mengaku. Lalu si pria Korea menakut-nakuti si suruhan dengan mengambil palu. Setelah si pria berbicara dengan suruhan sesaat, dan suruhan mengatakan, kalau siapapun yang menyembunyikanmu, maka akan tiada itu perintah yang kudapatkan. Setelah mengetahui siapa yang menyuruhnya, si pria Korea langsung mendatangi rumah si pimpinan. Walau penjagaan sangat ketat, tidak membuat niat si pria Korea mundur. Si pria Korea dengan mudahnya melumpuhkan mereka. Sedangkan di dalam rumah Ana, yang baru datang disapa ramah oleh istri si pimpinan, tetapi Ana tampak tidak menyukainya. Lalu, si pria Korea muncul di hadapannya. Dengan santainya istri si pimpinan menyapanya, karena istri si pimpinan sadar kalau di rumahnya penjagaannya sangat ketat, dan dia salut dengan keberanian si pria Korea. Lantas si pria Korea mengatakan, jangan kau sakiti kedua orang tua itu, mereka tidak tahu apa-apa. Walau sudah dikepung, si pria Korea tetap mengingatkan jangan sakiti kedua orang tua itu, kalau tidak kau akan menyesalinya. Tetapi dengan percaya dirinya istri si pimpinan berkata, jangan khawatir, ini pertemuan pertama kita, tidak akan ada pertemuan kedua kita. Lalu si pria Korea pun ditangkap oleh mereka. Mereka ingin membawa pria Korea pergi dari tempat itu untuk menghabisinya, tetapi ada kendala. Karena ada mobil patroli yang sedang mencari seorang pencuri sepeda motor. Ternyata yang mencuri sepeda motor itu si pria Korea untuk menyamar menjadi kurir tadi. Inilah kesempatan untuk si pria Korea melepaskan dirinya. Setelah lepas, si pria Korea menghajar semua penjaga istri si pimpinan. Setelah menghabisi mereka semua, pria Korea mendatangi si istri pimpinan untuk membunuhnya, tetapi Ana yang keluar dari dalam kamarnya berteriak tembak. Sontak si pria Korea pun menoleh ke arahnya. Lalu ingatan si pria Korea flashback, Ana adalah orang yang ditolongnya waktu itu, tetapi Ana terus saja berteriak tembak saja dia. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.